kenapa orang makan palingan piringnya kotor atau nggak ada rambut, kena tin wall plastik, tapi ini paku gitu ya, kecoa, ulet, terus apa lagi? Kayak kalian tuh disumpahin siapa? Kalian itu tuh kena santet online siapa gitu loh. Food vlogger Next Carlos ikut menjadi perbincangan di tengah kabar Code Blue dituding melakukan pemerasan kepada pengusaha kuliner. Sebelumnya, Code Blue disebut meminta 350 juta rupiah dengan dalih menjadi konsultan. Baru-baru ini, Code Blue juga mengunggah video permintaan maaf karena telah menyebarkan berita palsu kepada brand CT. Kini muncul seruan boikot Code Blue di media sosial. Seruan boikot itu lantas memantik netizen yang berbakti untuk menuliskan beragam komentar. Salah satunya ada netizen yang budiman yang membandingkan Code Blue dengan Next Carlos. Next Carlos adalah orang paling cerdas sebagai food reviewer. Ampe kejengkang duduk di warung orang dijutekin malah dijadiin opening video YouTube-nya. Orang malah akan lebih respect dengan sikap begitu. Ya, begitulah komentar netizen yang berbakti. Next Carlos juga bilang kalau nggak semua makanan yang dia review enak. Misal nggak enak, nggak dia jadiin konten, mamen. Ya, begitu juga komentar dari netizen yang budiman. Konon tempat yang dikunjungi Next jadi lebih ramai, keren kalau bisa jadi berkah buat orang lain. Ya, begitu juga komentar netizen yang berbudi pekerti luhur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Code Blue versus Clermont, salah satu reviewer ternama yang coba jatuhin salah satu brand bakery ternama yang lagi naik daun di Indonesia. Dia ngomong kalau makanan itu dan bahkan dia terbukti juga pada main belakang dengan gawai ex Clermont yang katanya kalau dia itu ngirim makanan kadaluarsa ke salah satu panti asuhan yang ada di Indonesia. Akibatnya banyak loh spekulasi yang bermunculan, bahkan gak sedikit juga orang yang jadi gak percaya dan gak loyal sama brand tersebut. Tentunya Clermont juga nggak terima dan juga langsung melakukan general checking mulai dari quality control sampai ke SOP pelayanan perusahaan tersebut. Dan akhirnya terbukti kalau Clermont itu tidak bersalah. Betul, kita tahu zaman sekarang banyak orang yang suka dan juga mau untuk menjatuhin bisnis kita yang udah kita bangun dari lama. Menurut gua, kita harus kayak Clermont yang nggak boleh gegabah kalau ada sesuatu atau hal yang mau menjatuhin bisnis kita. Kita pun harus evaluasi diri apa yang kurang dari bisnis kita. Habis itu baru kita lawan fakta dan data yang ada. Artinya, untuk balikin dan menaikkan citra bisnis yang kita bangun selama ini. Tentunya, semakin tinggi kita, semakin banyak juga angin yang lewat. Dan banyak orang yang gak suka dan mau ngejatuhin bisnis kita. Semuanya tergantung kita, gimana cara kita merespon dan menanggapi hal tersebut. Untuk menjaga bisnis kita tetap jalan, dan juga tetap mempertahankan bisnis kita. Kalau kalian keren, apa respon yang bakal kalian? Coba kok. Ini food blogger Indonesia ya, Miss Bo ngerasa kalian tuh lagi kena santet online berjamaah. Karena aneh banget, setiap kali makan ketemu sesuatu. Hari ini ketemu cacing, dan cacing itu banyak banget. Di makanan yang fresh, cabai yang fresh ketemu cacing banyak banget. Besoknya ketemu hal yang lain lagi, ketemu kecoa lah. Besoknya ketemu apa lagi lah, kayak nonstop gitu loh. Macem-macem, sial banget gitu loh. Kayak kenapa orang makan palingan piringnya kotor atau nggak ada rambut, kena tin wall plastik, tapi ini paku gitu ya, kecoa, ulet, terus apa lagi? Kayak kalian tuh disumpahin siapa? Kalian itu tuh kena santet online siapa gitu loh. Aneh menurut Miss Bong. Dan menurut Miss Bong tuh ya, kayaknya kalian itu harus pergi ruqyah. Kalau kalian bukan muslim, kalian pergi melukat gitu. Kalau kalian nggak percaya melukat, kalian bisa ketemu pendeta lah, pastor lah, atau nggak biksu. Coba kalian minta penerangan dari mereka dan tanya, kenapa gitu loh? Ada apa sampai kalian itu sesial itu gitu loh. Banyak orang-orang yang bikin statement tentang kasusnya Blue kan, kasusnya Code Blue. Di sini aku mau bilang ya tentang kasus-kasus review makanan. Aku bilang semuanya itu punya kesalahan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, dari biru dulu ya. Nih, biru itu sebenarnya dari pertama kali muncul, kalau kalian memperhatikan memang dia ke arah sana, dia memang bertujuan untuk menjadi konsultan yang pada akhirnya misalnya dia mereview tempat itu kurang bagus, pada akhirnya tempat tersebut memperbaiki dan akan meminta si biru ini untuk mereview ulang, tapi ternyata dengan suatu endorsement atau kerjasama atau yang dia sebut mungkin kalau sekarang ini konsultan ya. Sebenarnya gampangnya ya ke arah sana, sudah dari dulu sebenarnya kalau kalian teliti dan paham itu udah dari dulu arah dia tuh ke arah sana. Cuma untuk cara kerjanya
100% aku nggak membenarkan, karena ini jatuhnya mungkin kalau kata orang-orang tindakan yang ke arah pemerasan ya, karena fee-nya juga bener-bener gila. Dan kalian bayangin ya, namanya orang punya usaha nggak segampang itu bisa ngebayar influencer atau orang-orang terkenal gitu. Jadi ini kurang etis dan kurang bagus. Jadi menurut aku ya di sini Blue juga punya kesalahan. Yang kedua, Shirley C. Oke, pada akhirnya ini aku harus sampaikan sama teman-teman influencer ya. Kalau kalian memang kerjanya mereview random untuk YouTube kah, untuk konten kalian di manakah ya, memang alangkah baiknya dan alangkah etisnya ketika mendapatkan sesuatu yang memang mencurigakan, mengganggu gitu, sesuatu itu jangan langsung di-post dan di-review dan di-up gitu. Kalau bisa dikomunikasikan, kalaupun emang nggak bisa dikomunikasikan, lebih baik jangan di-up ya. Lebih baik jangan di-up langsung, tapi kalian ya bilang aja enggak rekomendasi di aku, udah gitu aja gitu ya, jangan di-up gitu. Karena ya manusiawi lah ya, yang namanya kerja di pabrik pun ya, sehigienisnya pasti ada aja kecolongannya, apalagi yang human gitu kan. Jadi pelajaran buat semua reviewer juga untuk lebih wise lagi ya, karena pada akhirnya kan kayak kasusnya Shirley C itu sampai dikatain gitu secara personal, itu juga nggak etis banget gitu. Jadi kayak sebenarnya Shirley C-nya aja terluka ibaratnya karena dia mengupload video, tapi ya yang pemilik usahanya juga mungkin merasa terluka juga gitu. Oke, untuk yang ketiga ini influencer besar Tashi ya. Tashi, aku udah tahu dia dari lama. Nah, untuk Tashi, karena memang harusnya Tashi sudah mengakui ya kalau memang itu kesalahan, pure kesalahan dia dari mereview makanan dari Cimehong sendiri, dimana kalau kita lihat makanan itu tuh mungkin sudah masuk freezer kulkas gitu ya. Jadi akhirnya membeku seperti itu. Karena kalau memang kita taruh di suhu ruang biasa itu nggak akan seperti itu. Kalaupun kita ibaratnya udah freezer, alangkah lebih baiknya kan di microwave. Tapi mungkin Tashi di sini ada keteledoran gitu, atau nggak ada komunikasi sama timnya gitu, ada komunikasi yang kurang gitu sama timnya. Nah, ini juga perlu dikoreksi. Dan syukurnya sih menurut aku Tashi ini rendah hati ya. Terus udah itu dia juga udah minta maaf duluan sama Cimehong, dan sepertinya dia juga menyadari kesalahannya, sangat-sangat menyadari gitu. Jadi kayak pembelajaran aja untuk Tashi ke depannya, lebih wise. Dan berikutnya itu Cici Mahal Pick lah ya. Cici Mahal Pick ini sebenarnya ya menurut aku pembelajaran banget ya. Dia nggak 100% bener kok guys. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Pertama, dia pernah mereview makanan dia di depan sebuah toko. Di depan sebuah toko, lalu dia mereview dengan gamblang, tapi videonya udah dihapus. Aku juga pernah bikin satu videonya, karena ada beberapa orang juga yang komen di sana. Jadi kalau Cici Mahal ini bilang sekarang dia mengalami sebuah fenomena dijatuhkan atau apa, menurut aku ya harus belajar juga rendah hati, wise, karena Cici juga pernah menjatuhkan atau pernah melakukan hal serupa di depan toko orang. Jadi lebih wise, dan dari sini kita tahu sifatnya Cici kayak gimana gitu. Kita juga tahu, belajar juga gimana cara Cici membangun usaha dari nol gitu kan, berjuang mati-matian gitu menjaga usaha Cici. That nice, very very nice, good mom, but ya, berusahalah untuk tidak sembarangan menjudge seorang, apalagi kepribadian seseorang, membawa-bawa penyakit seseorang ya. Itu aja sih. Lalu nextnya sendiri buat influencer ya, buat teman-teman konten creator di luar sana yang bikin blow up kasus ini, naikin kasus ini. Guys, kita nggak bisa membenarkan satu orang. Misal kita bilang si A bener, si B salah, si A bener, si B salah. Semuanya punya kesalahan. Aku nggak ada di posisi siapapun di sini. Aku bilang semuanya punya kesalahan. Ya, semuanya punya kesalahan, nggak ada yang paling bener, nggak ada yang paling salah. Intinya semua punya kesalahan. Yang punya usaha, semua perbaiki usaha kalian, jaga kehigienisan. Terus udah itu juga belajar untuk mengelola sebuah bisnis ya, menanggapi customer service kalian itu ya. Ilmu customer service kalian tuh harus diperbaiki gitu ya, harus di-upgrade. Jangan seenaknya juga. Kalau kalian punya usaha, kalian bisa seenaknya
seenaknya sama customer kalian. Dan buat para konten reviewer juga, be wise. Aku bilang terus be wise. Kenapa? Karena kita juga ya di sini mengemban amanah di mana orang-orang itu punya usaha dan membangun usaha mereka dengan susah payah. Jadi menurut aku nggak ada yang benar 100%, nggak ada yang salah 100%. Semuanya itu punya kesalahan dan semuanya ada yang benar, oke? Jadi ya kita sebagai human be wise aja sih. Itu aja sih. Be wise.